Oke, mulai. Shalom semua. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Masih pada negatif kan? Ya. Jangan sampai positif ya. Ingat, walaupun kondisi kayak gini, ibadah kayak gini, kita tetap social distancing, jaga diri. Gak ada, jangan. Pelan-pelan ya Denis. Ya. Tetap jaga kesehatan kita semua. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita, Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Untuk doa pembukaan minta kepada saudara Kenny. Mari kita berdoa. Bapak, sesuai pujian ini kiranya kami menaikkan syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk karya salib-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan
Karena tidak ada satupun kasih yang melebihi kasih-Mu yang mati untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang masih diberikan kepada kami. Walaupun kami terpisah secara jarak, kiranya kami boleh bersekutu Tuhan, boleh terjalin persekutuan yang hangat di antara kami. Tuhan pimpin ibadah ini, supaya persekutuan ini boleh menyenangkan-Mu dan boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Yeay. Sebelum kita mau mendengarkan sharing dari beberapa teman-teman kita mau nyanyiin satu lagu yang menyatakan bahwa Tuhan itu lahir untuk kita. Tuhan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia ada di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk teman-teman, ada feedback ya? Untuk teman-teman, kita tahu hari ini kita ngerayain apa? Ada yang tahu? Amel tahu kita ngerayain apa hari ini? Paskah. Imut amat. Menurut Amel nih, Paskah itu apa sih? Paskah itu kebangkitan Tuhan. Kalau untuk aku pribadi, Paskah itu suatu peristiwa atau pokoknya satu peristiwa yang ngingetin ke aku kalau Tuhan tuh udah turun ke dunia, terus Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kita yang berdosa, terus Tuhan bangkit lagi membuktikan kebesarannya. Jadi dari kejadian Paskah, Jumat Agung dan lain-lain, enggak Jumat Agung dan Paskah doang. Dari sini aku lebih merasa kalau diri aku tuh berharga karena udah diselamatin sama Tuhan. Dan Tuhan aku tuh lebih besar dari segalanya karena Tuhan aku udah meninggal,
untuk menebus dosaku, terus dia bangkit lagi. Jadi sebagai pengingat kita, kalau Tuhan kita itu besar. Kalau untuk Kosugi Paskah itu apa sih? Kalau, Telur. Biasanya kalau untuk kita kayak gitu yang paling diingat Paskah itu cari telur, nias telur. Ya, tapi kalau lagi pengen makan telur kayaknya. Tapi kalau untuk aku sendiri ya kadang ngerasa aku nggak ngelihat ya benar kayak yang dibilang Amel. Paskah itu kebangkitan, Tuhan sudah mengalahkan maut. Tapi ada satu kejadian yang aku lumayan perhatiin. Waktu kebangkitan Tuhan Yesus, sebagai kita tahu tadi juga disampaikan di firman umum, itu perempuan-perempuan ngelihat kayak gitu ke kubur Yesus. Mereka sampai dikubur, mereka nggak ngelihat Yesus, tapi mereka bertemu malaikat. Saat perempuan itu kembali ke arah ke tempat murid-muridnya, di sini aku nangkep, nggak tahu ya benar atau enggak, aku nangkepnya murid-muridnya ini ragu, ada keraguan di murid-muridnya. Mungkin nggak sih Tuhan Yesus bisa ngilang dari kubur yang ditutup sama batu? Dia ngilang nggak tahu kemana, kayak push kayak asap. Ibaratkan kayak magician kayak gitu kan. Ya murid-muridnya ragu kayak gitu. Mereka langsung berlari ke kubur Yesus dan mereka mendapati juga Yesus nggak ada. Sampai mereka pergi, aku lupa kayak gitu. Pertama kali Yesus menampakkan diri ke muridnya itu di mana? Aku lupa. Setahu aku di perjalanan. Kayak gitu ke Emmaus, iya. Terus di situ baru murid-muridnya percaya sampai di Galilea ya, sampai di Galilea kok ya, di Galilea kan waktu ini Yesus menampakkan diri kepada seluruh muridnya. Nah di situ baru murid-murid percaya kayak gitu. Saat Tuhan Yesus menampakkan, berarti benar Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, benar-benar berhasil mengalahkan maut. Untuk teman-teman yang di sini ada Tangan buat Kosugi. Yang dengerin khotbah hari ini. Oke, untuk teman-teman di sini ada yang mau jadi korban? Korban. Enggak. Persembahan. Jangan kok, korban bakaran kok. Untuk teman-teman di sini coba kita minta saran. Siapa kira-kira? Ada yang apa sih makna Paskah gitu, kayak buat CJ ini apa sih makna Paskah itu? Iya. Oke, kalau menurut aku Paskah itu ya. Di mana Jenny? Di mana dia? Kamera, tolong arahkan kamera ke Jenny. Mana ya? Nah, kalau menurut aku Paskah itu hari kebangkitan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia menang atas maut gitu. Dia bisa membuktikan bahwa dia mengalahkan maut feedback ya? Dia mengalahkan maut kan dia turun ke kerajaan maut kan? Dia mengalahkan itu dan dia menang menebus dosa kita gitu. Itu menurut gue ya. Oke, makasih. Terima kasih Jenny. Iya. Kayaknya kurang nih, satu lagi nih. Aduh, dari tadi ada yang geser-geser slide. Coba dong yang geser-geser slide lagu dari tadi. Enggak dong yang geser-geser slide lagu dari tadi siapa? Untuk Valen, tolong makna Paskah untuk kamu tuh apa sih, Len? Di spotlight dulu bentar ya. Oke. Makna Paskah ya sama aja sih sama yang lain. Kayak kita mengenang kalau Tuhan itu udah menebus dosa kita gitu. Terus udah Jumat Agung kan kita udah lihat ya kayak drama yang Yesus disakitin gitu, dicambuk terus. Si Dennis ya, dicambuk ya. Terus kayak ya kita harus kita mengenang gitu Tuhan itu jasanya udah nggak bisa kita balas lagi karena dia udah sampai merelakan anaknya itu buat menebus kita. Terus sekarang dia bangkit, jadi ya Paskah itu kayak kita kayak hidup baru gitu sih. Jadi ya udah ditebus dosanya, ya kita jadi lahir kembali jadi orang baru gitu. Itu sih. Oke. Dennis mau tambahin? Yo. Ya. Kalau dari gue nih mungkin dari Jumat Agungnya kali ya. Gimana rasanya waktu jadi Tuhan Yesus di... Sebenarnya pada saat disuruh jadi Tuhan Yesus ini gimana ya? Kayak lebih mau kemarin tuh kayak saya nyuruh si Nelson sama si ini kan udah nggak apa-apa tenang aja gitu kan kayak udah cabuk aja yang kenceng gitu. Cuma kayak mereka nggak bisa gitu kan. Bagi saya nggak tahu. Bagi saya coba Ferry sama Alvin gitu kayak. Cuman mungkin gini. Saya pernah nonton gitu kan. Kenapa sih
ada kayak mungkin pendeta ya, saya juga lupa nonton, pokoknya di IG gitu dia kayak jelasin gitu, kenapa sih Tuhan Yesus mesti sampai turun gitu ke dunia gitu kan, buat disalib juga gitu kan. Saya melihat ketika nonton itu saya jadi sadar gitu, apa ya, bagaikan tuh sebenarnya kan ada kata kan upah dosa adalah maut ya kan. Nah sebenarnya tuh kita emang orang-orang berdosa gitu yang mesti dihukum ya kan. Nah kalau di pengadilan, kalau ada hakim, kita udah tahu kita salah nih, kita berdosa kan. Nggak mungkin dong kita kayak langsung dibebasin gitu aja loh, kayak tiba-tiba yaudah deh kamu bebas gitu loh, nggak ada hukuman apa-apa gitu. Nah di situ kan berarti hakimnya kan nggak adil gitu kan. Nah makanya tuh dibilang Tuhan Yesus turun, dia sebenarnya gantiin kita gitu loh. Dia gantiin kita di situ. Jadi gue bisa sadar sih gimana. Sebenarnya harusnya kita yang begitu loh, kita kena siksa gitu kan. Cuman Tuhan gantiin kita. Kita digantiin sama Tuhan yang sungguh baik lah gitu lah. Jadi kira-kira gitu sih. Dah gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman di sini atau yang di Zoom? Ada yang mau sharing? Oke, kalau nggak ada lagi, kita pelajarin lagi maknanya dari pembicara kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Andi. Oke. Thank you Sugi dan Amel. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Meskipun ada yang memang menyusul, tapi kita berharap bisa tetap setia di dalam Youth Online Service ini ya. Kita di sini ada 10-an orang lebih, teman-teman di sana ya kita masih ada sekitar 30 orang. Kita berharap teman-teman yang lain kalian tetap setia, terus ingatkan teman-teman lain untuk bisa ikut juga ya. Karena sebenarnya ini momen penting di dalam iman kita kekristenan. Ya, kita bicara tentang the resurrection of the dead ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ada yang pernah lihat orang mati bangkit enggak? Siapa yang pernah? Atau pernah dengar ceritanya? Kalau enggak pernah lihat langsung, dengar ceritanya deh. Dari nenek moyangnya atau mati dari... Mati suri kok. Hah? Mati suri. Mati suri ya. Mati suri itu udah beneran mati apa enggak ya? Enggak tahu. Gimana mati suri? Enggak tahu. Saya juga pernah dengar istilah mati suri, tapi sebenarnya ada enggak mati suri itu ya? Pernah dengar enggak? Kalau saya pernah dengar kayak gitu kok. Dia udah dikuburin berapa hari, 2 hari, 3 hari kayak gitu. Nanti tiba-tiba dia balik lagi ke rumah. Oh gitu. Siapa yang bukain kuburnya? Nah itu nggak tahu kok. Masalahnya yang ngalamin itu bukan saya dan bukan kamu ya? Bukan saya kok. Saya cuma dengar doang kok. Oh, dan biasanya itu tetangga sih. Oh. Tetangga kepercayaan kayak gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Saya pikir kamu korbannya waktu itu. Jangan kok. Saya cuma pernah dengar juga, tapi saya nggak pernah nyaksiin secara langsung ya. Saya nggak tahu kalau yang senior kita, yang paling senior ini, contoh Nathan ini, dalam seumur hidupnya pernah nggak sih melihat langsung gitu, ada orang mati itu bangkit gitu. Pernah nggak nih contoh? Ya jadi. Jangan dengar kata orang gitu. Iya, jadi sama aja nggak pernah lah. Iya. Ya paling kita baca dari kata cerita-cerita nenek moyang begitu. Ya, itu aja sih. Oke. Tapi percaya ya? Ada ya? Peristiwa kayak gitu? Iya ada lah, di Alkitab juga ada kan ya. Bagaimana Lazarus dibangkitkan begitu kan, udah mati. Terus juga anak janda di kota Nain juga dibangkitkan Tuhan Yesus. Dan itu yang tercatat ya di Alkitab. Belum lagi yang tidak tercatat. Saya kira banyak juga lah. Betul. Ya. Gitu aja sih. Oke, thank you. Amel percaya? Amel nggak pernah lihat juga kan? Amel nggak percaya. Maksudnya kalau nggak pernah lihat langsung. Tapi percaya nggak orang mati bisa bangkit? Nggak pernah lihat, hanya dengar, tapi percaya nggak? Kalau Amel, karena mungkin sama sih tadi kayak Pak Nathan. Kayak nggak mungkin yang tertulis di Alkitab kan beberapa. Mungkin lebih banyak lagi yang nggak ketulis atau yang nggak terceritakan, lebih banyak lagi dari ini. Cuma kalau bangkit kayak mati suri, terus pernah jalan, nggak tahu sih percaya apa enggak. Oh iya, kalau setan percaya ya? Pernah lihat setan ya? Enggak
Gak pernah Ya. ketemu sih kok. Gak pernah ketemu ya? Belum Tapi pernah. percaya setan ada ya? Eh, Ya, oke. Coba saya mau dengar Dea deh. Dea gimana Dea? Pernah ya dengar cerita orang mati bangkit sih pasti ada, tapi percaya nggak Dea? Kalau Nah, situ bisa. kalau pernah dengar kan pernah ya Mm-mm. di Alkitab ada. Hmm. Terus tapi kalau percaya, aku nggak percaya sih. Nggak percaya ada orang mati bangkit. Iya. Ya udah kan itu aja. Gitu. Iya. Nah, kita lihat nih ya. Ada orang percaya, ada orang nggak percaya. Gitu ya. Bentar ya, saya tadi mau... Kalau kalian menurut kalian ini kebangkitan bukan? Konsep ini. Hah? Ini kebangkitan bukan? Kalian pernah dengar istilah ini kan ya? Reinkarnasi. Ini konsep non-Kristen. Ya, reinkarnasi itu bilang percaya seseorang akan hidup kembali di jiwa yang lain setelah meninggal. Ini kebangkitan bukan? Bukan ya? Jadi apa ini namanya? Reinkarnasi. Bukan resurrection ya, reinkarnasi ya. Ya jadi ini tapi ya ini non-Kristen ya. Kita bilang ini bukan kebangkitan karena yang bangkit orang lain. Misalnya kalau kita kalau dalam konsep mereka gitu ya. Ini jiwa yang tetap hidup tapi katanya pindah ke tempat lain, ke sesuatu yang lain, bisa ke orang, bisa ke binatang, bisa ke benda juga katanya. Kalau hidupnya tergantung hidupnya seperti apa waktu di dunia. Tapi ini bukan kebangkitan teman-teman. Dan ini bukan konsep Kristen juga gitu ya. Di dalam konsep Kristen, soal kebangkitan ini nggak mudah. Karena apa? Ya sekali lagi, ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Ya, nih teman-teman saya lihat, saya dapat ini dari ini juga ya. Dari IG-nya Apologetik Indonesia ini ya. Yang memberikan perbedaan pandangan. Kaum Yahudi, Muslim, dan Kristen. Ini ada di Instagram, jadi nggak masalah ya. Orang Yahudi percaya Yesus itu, kematian Yesus dia percaya. Tapi kebangkitan Yesus, ntar dulu, nggak semua orang Yahudi percaya ini. Buktinya apa? Buktinya ini, salah satu golongan orang yang tidak percaya tentang kebangkitan adalah ini, Saduki. Ya, di Matius 22 dicatat, beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Yang dimaksud kebangkitan itu adalah kebangkitan orang mati. Ini salah satu golongan di dalam aliran Yahudi itu tidak percaya ini. Ya, ini dia mungkin masuk orang sini nggak nih? Ya. Nah, untuk Muslim mereka tidak percaya udah otomatis kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nggak ada kematian berarti nggak ada kebangkitan. Tapi ini perbedaan Kristen ini adalah dia percaya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ya, ini perbedaan konsep ini. Nah, peristiwa kebangkitan ini sudah ada ceritanya. Meskipun kita nggak pernah lihat di zaman ini, tapi di zaman dulu terjadi. Sampai di zaman Tuhan Yesus juga terjadi. Teman-teman lihat ini. Ini fakta dari perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Ya, minimal paling tidak yang tercatat ini ada 7 fakta kebangkitan orang mati. Janda di Sarfat. Ya, ini yang nabi yang bangkitkan. Anak perempuan Sunem, ya Elia nih ya, yang bangkitkan ada Elia, ada Elisa yang bangkitkan. Kemudian anak Yairus ini, Tuhan Yesus yang bangkitkan. Ya, anak janda di Nain, Tuhan Yesus juga yang bangkitkan. Lazarus ini Tuhan Yesus yang bangkitkan. Tabita atau Dorcas, ini Paulus ya, yang bangkitkan ya. Atau Petrus, saya lupa ini ya. Teman-teman bisa cek nih. Nah, kalau Eutikus jelas Paulus ya. Ini kebangkitan ada yang lakukan nabi, ada yang rasul lakukan, 3 yang di tengah itu Tuhan Yesus yang lakukan. Jadi ini peristiwa ini real ini nyata nih. Meskipun di zaman ini kita nggak lihat lagi soal kebangkitan orang mati, tapi kita bisa mempercayai karena ini tercatat di dalam sejarah, ya, di dalam sejarah baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus.
Nah ini teman-teman, ini juga sudah mengisyaratkan ya, bahwa ini ada kuasa Tuhan di dalamnya yang bekerja. Baik melalui Nabi, Elia, Elisa, rasul-rasul, dan tentu saja Tuhan Yesus sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Ya di luar ini mungkin ada kebangkitan lagi yang tidak dicatat. Tapi ini 7 sudah dicatat di Alkitab. Dan ini harusnya membuat kita cukup fakta, bukti untuk mempercayai adanya kebangkitan. Dan satu lagi kebangkitannya itu adalah yang kita rayakan dengan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah saya mau tanya nih teman-teman, apa bedanya 7 kebangkitan di atas dengan kebangkitan Tuhan Yesus di sini? Ya, di sini siapa yang bisa ini ya jawab gitu? Siapa? Oh, Arvin katanya ada request. Coba kasih dia mic. Bedanya apa ini? 7 kebangkitan orang mati dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada perbedaannya enggak? Evin, Perbedaannya. suara. Ya. 7 itu dengan kebangkitan Yesus. Iya. Ya kan, kalau Yesus bangkitnya bangkit sendiri. Ya kan, kalau Yesus kan mati untuk menebus dosa kita, terus bangkit untuk menggenapi apa yang sudah dia ini kan janjikan. Kalau yang ini kan, yang 7 itu bangkitnya dibangkitkan sama orang lain gitu ya, sama nabi-nabi. Kalau Yesus ini bangkit memang karena dirinya sendiri gitu. Oke, baik. Itu ya, kita dengar jawaban yang lain. Richard misalnya, coba Richard bisa. Richard, apa bedanya kebangkitan orang mati yang bangkit di situ dengan Tuhan Yesus yang bangkit? Sama sih kok kayak Arvin. Kayak kalau ya yang bedanya kan kalau Tuhan kan kayak menang kan. Kayak menang dari kematian kan. Kalau yang sisa ini yang 7 ini kan dibangkitkan gitu. Kayak butuh bantuan. Kalau Tuhan kan bisa dengan kekuatannya sendiri gitu. Oke, baik. Thank you. Mirip ya. Kita dengar lagi dari di sini ada yang perempuan ya. Ada Rachel Florencia. Gimana Rachel menurut kamu? Bedanya apa? Rachel bisa? Florencia. Bisa mendengar? Audionya coba. Ada respon nggak ada ya? Saya pindah ke Cleo deh. Cleo, menurut kamu ada bedanya Cleo? Halo Cleo. Cleo nggak dengar juga. Ode, kalau gitu Ode. Ode gimana Ode? Ada bedanya nggak? Gimana? Gimana? Ode, Cleo? Gak ada ini ya? Ya. Oke, teman-teman yang sudah memberikan jawaban, ini ada, di sini masih ada teman-teman yang lain ya. Oh, Ode tadi ini ya, kayaknya masuk lagi tadi ya. Gitu. Ini Audrey juga. Audrey baru bergabung ya. Audrey? Mana Audrey? Halo Audrey. Iya. Ya, bedanya apa Audrey? Tuhan Yesus Kenapa bangkit. kok tadi aku keluar wifi-nya mati? Baik, saya tanya ulang deh ya. Kebangkitan orang mati manusia biasa, ya yang seperti di slide saya ini 7 orang dengan Tuhan Yesus bangkit, bedanya apa? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak?
Bisa dengar? Bisa? Hah? Sulit ya pertanyaannya ya? Oh, aduh. Nggak ada pilihan ya? Multiple choice aja gimana multiple choice? A, beda, B, sama, C, dua-duanya benar. Dua-duanya salah. Ya, jelas teman-teman tadi udah ada bedanya ya. Beda sekali kematian tuh. Salah satu tadi sudah disebutkan teman-teman itu, mereka ini tidak punya kuasa untuk bangkit kalau tidak dibangkitkan. Tetapi Kristus punya kuasa untuk bangkit sendiri dan memang dicatat Alkitab juga dibangkitkan juga. Ya, ada catat dibangkitkan oleh Allah, ada juga Tuhan Yesus bangkit sendiri dicatat, ditekankan di situ. Itu salah satu ya, satu tidak punya kuasa, satu punya kuasa. Yang kedua perbedaannya adalah orang-orang ini akan mati lagi nih, 7 orang ini. Ya kan? Mereka bangkit sementara tapi nanti akan ada waktunya mereka mati lagi. Mereka tidak akan hidup selama-lamanya di bumi ini, di dunia ini dengan tubuh yang fana, ya, tubuh yang lemah ini. Tapi Yesus bangkit bangkit untuk hidup selama-lamanya. Tidak ada kematian kedua lagi bagi Tuhan Yesus. Bagi mereka ini yang 7 fakta ini ada kematian kedua nanti. Ya. Dan ini perbedaan ketiga, kebangkitan orang-orang ini tidak membawa dampak terlalu penting buat orang lain. Karena kematian mereka kematian karena sakit, karena apa? Karena keteledoran, ya. Kalau Eutikus itu jatuh sendiri dari loteng itu ya. Karena dengar khotbahnya Paulus lama, ngantuk, tidur, jatuh dia. Makanya kalau dengar khotbah jangan tidur ya. Ya, jangan tidur. Nanti bisa jadi mati nanti ya kayak Eutikus ini ya, jatuh gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini karena kelalaian sendiri. Ada yang kena sakit gitu ya. Jadi mereka bangkit kembali pun itu tidak membawa dampak terlalu besar. Tapi Yesus mati, bangkit itu membawa perubahan besar. Tadi di khotbah di umum tadi sudah ditekankan sekali tentang ini ya, perubahan hidup itu. Nah teman-teman, kita fokus kepada kebangkitan Kristus ini. Fakta ini ingin saya katakan adalah ada peristiwa-peristiwa dicatat bukan sekali 2 kali, tapi 7 kali. Ya, 7 ini sudah menjadi angka yang cukup untuk mewakili bahwa memang ada kebangkitan, dan kebangkitan yang puncak, yang maksimal itu disimbolkan dengan kebangkitan Kristus. Mereka ini hanya bayang-bayang ini, 7 ini. Bayang-bayang bahwa ada peristiwa kebangkitan, bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya, kalau kita percaya Allah itu maha kuasa, maka kebangkitan ini pasti terjadi mestinya. Ya, karena ini Allah berkuasa menciptakan dari yang tidak ada aja menjadi ada, bukan hal yang mustahil. Apalagi cuma membangkitkan orang mati. Ini kuasa Allah semuanya. Ya, nah kita akan lihat sebenarnya apa manfaat kebangkitan Kristus itu bagi kita. Ya, saya ajak teman-teman buka di 1 Korintus 15 ayat 17-18. Saya minta yang ada di sini bisa bacain ya. Tadi mungkin yang belum ini, Cleo bisa bacain? Ada Alkitab? Ada. Bacain ya ayat 17-18. Ada di layar, tinggal baca juga. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terus? Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Iya, ini dia. Ya, kalau kita percaya Kristus, beriman, tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi iman kita itu akan sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Ya, inilah justru teman-teman yang membedakan adalah antara iman Kristen dan iman non-Kristen. Ya, orang yang non-Kristen, mereka tidak tahu soal kebangkitan dan tidak percaya kebangkitan Kristus. Tadi saya ada perbedaan ya agama-agama tadi ya. Yahudi, Muslim, mereka tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Tapi bagi kita, kita percaya ada kebangkitan Kristus. Dan memang itu terbukti, maka iman kita tidak menjadi
sia-sia. Ya, Tuhan Yesus itu kalau kita kalau kita ini percaya Tuhan Yesus, ini yang membedakan kita dengan orang Yahudi juga. Ya, inilah yang membedakan agama Kristen dan agama yang non-Kristen. Mungkin ya ini udah sering disinggung. Agama-agama lain pemimpinnya mati, ya. Bahkan di dalam banyak orang sebut itu bergelar almarhum, ya. Tapi Kristus tidak bergelar almarhum. Almarhum itu gelar untuk orang mati yang disebut ya kalau sudah meninggal. Tapi Kristus tidak. Dan ini yang membedakan iman Kristen dan non-Kristen. Ya, makanya kenapa kita ini beribadah di hari Minggu, justru ini yang membedakan. Ya, tidak Tuhan di agama lain tidak ada yang dicatat bangkit, tetapi Tuhan di agama Kristen, di kepercayaan kita ini adalah Tuhan yang bangkit karena sudah menebus dosa, sudah menang dan sudah bangkit. Seperti sharing tadi dari Amel, dari Sugi dan rekan-rekan kita yang lain. Ya, teman-teman, kenapa kita beribadah di hari Minggu hari ini? Kita tidak mengikuti lagi iman dari Yahudi, Yudaisme, yang mereka percaya Tuhan Yesus ada, tapi mereka nggak percaya Tuhan Yesus bangkit. Sampai hari ini mereka merayakan Paskah. Apa yang mereka rayakan? Paskah itu adalah pembebasan mereka dari bangsa Mesir dulu. Itu yang mereka ingat. Ya, mereka merayakan Paskah itu yaitu waktu mereka keluar dari Mesir, dibawa keluar. Tetapi murid-murid Kristus merayakan Paskah karena kebangkitan Kristus ini sudah membedakan orang Kristen di zaman dulu dengan orang Yahudi di zaman itu. Maka dikatakan setiap hari pertama minggu itu, artinya hari Minggu, mereka berkumpul untuk apa? Untuk merayakan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, hari ini nggak ada gereja di hari Minggu beribadah. Nggak ada. Nggak ada kita hari ini, Yos, di sini nggak ada. Justru kita ada di sini, di hari Minggu kita beribadah, ini adalah juga proklamasi kita memproklamasikan kebangkitan Kristus. Dan itu iman kita sampai hari ini. Ya, dan Kristus sudah membuktikan itu dengan saksi-saksi dia bangkit. Ya, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita bukan hanya sia-sia percaya, tapi kita tetap ada di dalam dosa. Hidup dalam dosa kita. Gak ada tuh kita diubahkan seperti khotbah tadi pagi. Dipulihkan itu gak ada. Petrus tetap di dalam penyangkalan. Tidak ada momen untuk kebangunan, kebangkitan dia. Ya, kebangunan untuk hidup mengikut Tuhan lagi gak ada. Paulus juga gak ada kesadaran untuk meninggalkan dosanya karena menganiaya jemaat. Dia tetap berbuat dosa, tetap berbuat jahat. Petrus tetap di dalam penyangkalannya. Tetapi kebangkitan Kristus ini mengubah hidup mereka yang tadinya di dalam dosa, di dalam penyesalan, di dalam penyangkalan, menjadi hidup yang benar. Ya, teman-teman, kita ini kalau mau jujur ya, kita ini orang-orang yang sangat jahat sebenarnya. Enggak baik pikiran kita, mulut kita tajam kalau ngomong sama orang, atau kita menyakiti orang dengan ucapan kita itu sangat-sangat mudah. Ya, menusuk, merobek, membuat orang terluka itu dengan mulut kita, dengan tingkah laku kita, dengan ini. Kalau bukan karena Kristus ya, iman kita kepada Kristus itu yang membawa perubahan, hari ini kita tetap menjadi orang yang mulutnya itu sangat melukai orang. Ya, kita tidak diajar untuk berubah, meninggalkan dosa-dosa kita masih tetap hidup di dalam dosa. Ya, dulu kalau masih muda kita ini memberontak terhadap orang tua, melawan orang tua. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, Tuhan itu mengajar kita untuk meninggalkan pemberontakan kita itu, dan kita mulai taat firman Tuhan, kita mulai tidak lagi hidup melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Maka kita akan mulai dengan ketaatan dan hidup yang baru, bukan hidup yang di dalam dosa. Dengan kebangkitan Kristus, iman kita itu tidak sia-sia. Kita akan makin diubahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain teman-teman, kebangkitan Kristus ini adalah inti dari iman Kristen. Ya, inti ini yang membedakan Kristen dengan ajaran agama yang lain. Ya, kita beribadah di hari Minggu, mengakui iman kita setiap hari Minggu, dan kita menunjukkan iman kita setiap hari Minggu lewat ibadah dan persekutuan kita. Kita memproklamasikan
Iman kita di hari Minggu, setiap hari Minggu. Jadi teman-teman bukan kalau datang ke ibadah umum, ke youth ini, teman-teman bukan hanya beribadah, tapi itu adalah proklamasi iman kita di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Jadi sejak murid-murid Tuhan itu berkumpul di hari Minggu, itu menjadi sebuah tradisi yang baru. Mereka mulai tiap minggu berkumpul, dan itu menjadi gereja. Dan itu proklamasi gereja berdiri ada di situ. Di inti kebangkitan Kristus itu. Jadi gereja di hari Minggu itu diletakkan fondasinya adalah kebangkitan Kristus. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau setiap hari Minggu itu ke ibadah, itu adalah proklamasi iman kita. Kita merayakan iman kita di hari Minggu. Kalau itu tidak ada kebangkitan Kristus, kita nggak perlu lakukan itu. Kalau kita lakukan itu, berarti kita mengakui kebangkitan Kristus ini. Maka iman kita menjadi tidak sia-sia. Ya. Nah, ini soal pemberitahuan kebangkitan ini sudah terjadi sejak Yesus itu masih hidup. Ya. Sudah 3 kali paling tidak Yesus mengatakan dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tuhan sudah katakan ini berulang-ulang sebelum dia mati. Dan itu dibuktikan lewat memang kebangkitan dia pada hari ketiga di hari Minggu tadi. Ya teman-teman ya. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan apa artinya? Ya, saya minta Juan nih bacain ayat ini. Juan. Juan bacain ayat ini. 15. Ya, 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Iya, thank you. Ya, jika kita di Kristus tidak dibangkitkan, kita dikatakan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena apa? Karena sudah menaruh pengharapan pada Kristus. Ya, tapi ternyata tidak. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan artinya dia sama dengan manusia yang lain, kematiannya tidak membayar dosa, tidak ada harapan hidup bersama dengan Allah di surga. Ya teman-teman ya, ini manfaat pertama, apa hubungan kebangkitan Kristus dengan kita, yaitu iman kita tidak menjadi sia-sia. Itu. Yang kedua, saya nggak bisa klik. Oke, yang kedua teman-teman, manfaat kebangkitan Kristus bagi kita adalah kebangkitan orang percaya. Ya, boleh saya minta lagi bacakan ayat ini. Delbert, bisa bacakan ayat ini, Delbert? Delbert bisa baca ayat 5 Korintus ini, 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Satu lagi. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Oke, baik ya. Thank you, Delbert. Ya, bacanya bagus. Nah teman-teman, ini manfaatnya. Ada kebangkitan orang percaya. Ya. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Artinya Kristus itu akan bangkit dulu nih. Sebagai yang pertama. Kebangkitan yang permanen ya. Yang kekal. Yang tidak mati lagi. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Yang setiap hari Minggu itu tekun merayakan imannya di dalam ibadah. Ya, mereka yang akan dibangkitkan juga pada waktu kedatangannya. Ya, jadi selain iman kita diteguhkan dalam setiap hari Minggu ibadah kita, karena itu basisnya, fondasinya kebangkitan Kristus, kita juga akan dibangkitkan nanti. Ya, jadi ini hal yang sangat menarik nih. Ya, kebangkitan tubuh orang percaya. Maka judul kita adalah Kristus kan the resurrection of the dead, itu yang the first. Kita ini juga ada kebangkitan orang-orang mati. Kalau kita mati, kita akan dibangkitkan juga bersama-sama menurut urutannya.
ya, menurut urutannya. Nah, teman-teman, seperti apa sih kebangkitan kita nanti? Nah, ini Paulus memberikan ilustrasi di dalam ciptaan ini. Ya, ini menarik, tapi ini agak sulit dimengerti. Tapi dengan ilustrasi ini kita boleh menangkap intinya ya, mudah-mudahan ya. Jadi diibaratkan di dalam ciptaan itu ada biji. Ya, biji. Taruhlah tubuh kita ini sekarang, tubuh lama kita tuh seperti biji gandum. Untuk bisa menghasilkan, mendapatkan tubuh atau tumbuh menjadi bertubuh, biji itu ya, ada tubuhnya itu seperti gambar ini ya. Ini ada biji, ini ada tubuhnya nih, ada tangkainya, ada kulitnya, dibungkus dan gemuk di sini ya. Ini sudah tumbuhan gandum namanya ya. Tubuhnya gandum itu ini dari tangkai sampai ke ini, sampai semuanya ini ya. Nah, untuk tumbuh mendapatkan tumbuhan seperti ini, biji ini harus mati nih. Ditanam di dalam tanah, pecah, bahkan kulitnya mungkin terkelupas kalau kayak kacang hijau itu ya. Kalau kan tanam kacang hijau kan gitu kan. Kulitnya pecah, dia terbelah, dari situ keluar tubuh atau tumbuhan atau tanaman yang kita sebut gitu ya. Jadi yang ditabur itu biji akan mati. Tapi yang tumbuh itu tubuh. Kalau kita cuma lihat biji ya, kita sulit bayangin tubuhnya kan. Kalau kita nggak tahu pohon toge kayak apa, ya cuma ada biji, kita nggak bisa bayangkan tubuhnya kayak apa. Tapi karena udah kita sering lihat sekarang, kita bisa bayangkan tuh ya pohon gandum, batangnya, tubuhnya seperti ini. Ya, tapi Allah memberikan tubuh untuk setiap tanaman. Ya, setiap tanaman itu punya tubuhnya masing-masing. Ada samanya nggak? Ada miripnya. Ada bedanya nggak? Ada bedanya juga. Itu, ya. Nah, tubuh kebangkitan kita itu seperti ini loh teman-teman. Ya, ilustrasi biji yang mati itu seperti tubuh kita yang lama mati, nanti dia keluar lagi dengan tanaman yang lebih utuh. Ya, tubuh yang udah jelas lebih indah daripada biji. Ya, kalau lihat biji ya begini aja nih ya. Tapi kalau lihat tanaman ini, tubuh atau tumbuhan tanaman ini indah kan, lebih bagus kelihatannya dari biji. Gitu. Nah, Allah memberikan setiap tanaman itu tubuh, termasuk Allah memberikan kepada kita masing-masing itu ada tubuh yang baru. Ada mirip dengan yang lama tapi sangat juga berbeda. Itu ya. Tubuh kebangkitan orang Kristen ini akan menarik secara fisik. Seperti tadi ya, gandum dengan biji, gandum lebih enak dilihat. Melebihi apapun yang bisa dibayangkan. Karena apa? Allah mengubah tubuh orang yang meninggal. Disesuaikan dengan keberadaan mereka yang baru, yang tidak akan binasa. Disesuaikan dengan roh yang terus diperbaharui, yang tidak binasa. Ini Allah mengerjakan ini nih buat kita. Jadi selain iman kita tidak sia-sia, ini sebuah yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen itu adalah mereka hidup kembali, bangkit kembali, dengan tubuh yang baru, yang tidak sama dengan tubuh yang lama. Ya, tubuh yang sangat indah, yang lebih menarik dari tubuh kita yang sekarang ini. Ya, jadi ada perbedaan kontras. Kita ditabur dalam kebinasaan, ya, tubuh kita ini akan binasa, tapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, tubuh kita ini hina, ya, fana juga, tapi dibangkitkan di dalam kemuliaan. Ya, saya nggak tahu teman-teman senang nggak sih dapat tubuh yang baru, ya, dan cukup senang nggak dengan tubuh lama kita sekarang ini, ya. Mungkin yang masih muda ini belum ngerasa tubuh kita ini banyak masalah nih ya. Mungkin yang SMP, yang SMA ini masih rasa tubuhnya ini sangat-sangat prima, ya, imun lebih kuat ya di tengah-tengah COVID dibanding orang usia-usia yang lanjut gitu. Ya, tapi teman-teman lama-kelamaan kita juga menyadari tubuh kita ini banyak keterbatasannya. Setuju nggak? Coba. Yang di sini sudah mulai ngerasa ini nggak? Badan kita ini loh terbatas dan lemah. Ada banyak kelemahannya. Ya, setuju nggak yang di sini? Fiandi setuju nggak Fiandi? Hah? Setuju nggak? Setuju katanya. Ya. Kelemahannya di mana, Fiandi? Coba kasih mic deh. Coba kasih mic. Ada. Coba.
Kalau misalkan beraktivitas sudah terlalu kebanyakan seharian, lama-lama capek, terus capeknya sekarang lebih lama daripada waktu main football apa? Kan masih umur-umur anak sekolah. Anak sekolah kan sekali tidur, besok kan udah seger. Iya. Ini mesti 2 kali tidur dulu kok. Ya begitulah kira-kira kok. Oke, ya. Coba yang di sini, siapa lagi nih? Alvinsius tuh, coba. Gimana, Vin? Kamu suka nggak dengan tubuh kamu yang sekarang? Coba saya lihat dulu kok. Oke, untuk yang sekarang ya. Lebih sukain dulu sih kok, lebih gesit kok. Yang sekarang udah lemot kok. Oh, kayak komputer aja lemot ya. Udah berlemak kok. Kalau dulu kan kurus. Berlemot sama berlemak ya. Iya. Itu sih kok paling. Iya, ya. Nah teman-teman itu kira-kira juga seperti itu ya, sharing lagi. Ada yang mau sharing lagi nggak siapa di sini ya? Valen udah tadi ya. Jordan gimana Jordan? Halo. Ya saya juga rasanya kayak sama kayak Viandi sih. Saya kan sama Viandi dari dulu kita main futsal bareng kan. Terus dulu sih kuat banget. Dulu kuat banget beneran. Kayak kita 3 jam aja biasa nggak capek kan. Terus seminggu tuh bisa berkali-kali futsal. Sekarang saya naik tangga aja. Jantung saya rasanya mau copot ini. Saya nggak tahu lagi harus kayak gimana. Terus saya makan babi, makan daging. Beneran ini saya pusing sampai nggak bisa gerak. Oh, kolesterol itu. Apa darah tinggi? Udah, ini tadi saya makan alyong lagi. Makan nasi campur alyong. Iya. Iya. Ya, tapi maksudnya itulah keterbatasan sekarang sih makin berasa banget sih. Iya. Oke. Thank you. Ya. Thank you teman-teman. Inilah memang tubuh kita ya yang Tuhan bilang akan binasa itu ya. Seperti biji itu ditabur, nanti binasa, dia maksudnya kita akan mati. Tapi jangan khawatir. Ya, meskipun ditabur gitu ya dalam kebinasaan, tapi nanti dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, meskipun tubuh ini hina, ya. Siapa yang hina tubuhnya sini? Ada yang merasa hina? Ya, tubuh ini memang fana dan buruk lah gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasa ini kok badan gue jelek ya, gemuk begini, lemak di mana-mana gitu ya. Sakit di sana sini gitu ya. Kita pengen lihat orang lain tubuhnya seger, buger yang masih muda itu ya. Ya itu mendambakan tubuh yang lebih fit gitu ya. Tapi jangan khawatir, semua yang percaya, yang beriman ini akan dapat itu ya. Jadi dosen saya pernah ada bilang itu, kamu akan dibangkitkan nanti di dalam tubuh yang dengan kekuatan prima yang paling prima. Wih, ya. Meskipun sekarang ini encok-encok ya, pegel-pegel, sakit-sakit itu, jangan khawatir. Teman-teman akan dapat tubuh yang paling fresh, yang paling prima kekuatannya, yang sempurna dan mulia. Itu loh, itu Tuhan janjikan untuk kita ini, ya, dan itu manfaatnya. Kristus bangkit, maka kita akan dibangkitkan juga. Ya, jadi untuk sementara ini kita memang di dalam tubuh lama kita akan banyak keluh-keluhan ya, banyak mengeluh. Tapi kita akan diarahkan. Satu hari kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Tapi jangan cepat-cepat ya ke sana ya. Jangan cepat-cepat. Belum waktunya, jangan mendahului Tuhan. Ya, nggak boleh menghabiskan hidupnya dulu sekarang. Nggak. Ada waktunya. Kita harus bersabar untuk itu. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita bersyukur dengan kebangkitan Tuhan untuk kita. Ya, saya simpulkan sekali lagi karena iman kita itu tidak akan sia-sia dan kita memang banyak sakit, banyak stres hari ini belajar, banyak mengeluh sana sini, iya. Tapi kita akan mempunyai satu hal hadiah yang sangat kekal. Kita akan juga dibangkitkan Tuhan dengan tubuh yang baru, tubuh yang indah, ya. Ini pasti wanita-wanita suka dengan tubuh yang sangat indah. Bukan cuma wanita ya, semua pria juga. Tubuh yang indah, yang ganteng, yang paling cantik. Nah, Tuhan akan sediakan tubuh yang paling mulia untuk kita semuanya. Ya, jadi hidup ini bukan hanya di dunia sekarang, tapi ada dunia baru yang Tuhan sediakan dengan tubuh yang baru, dengan roh yang terus diperbaharui, maka itu sempurnalah
kita hidup di zaman baru, dalam dunia baru, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itu kebangkitan Kristus itu sudah memproyeksikan ke depan. Ya, kita akan menerima semuanya itu. Ya. Nah, saya akan tutup dan mungkin sebelum saya tutup, ya ada yang bisa tambahkan, ya. Saya persilakan mungkin contoh Nathan, ya, untuk bisa memberikan perspektifnya tentang kebangkitan ini. Iya, jadi mana? Tes, dengar ya. Ya, jadi konsep mati itu teman-teman ini udah umum lah ya. Konsep mati itu konsep yang kalah ya, kalah gitu artinya ya. Jadi kalau orang udah nunjuk gini itu udah konotasinya kita udah tahu lah, kalah dan mati begitu ya. Apalagi kalau sampai apa dibilang potong leher gitu ya. Ini kan gerakan-gerakan yang kita tahu. Jadi mati itu konsep yang kalah gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu konsep juga kalau mati itu memang ini menjadi satu bagian dari orang yang berdosa, teman-teman, ya. Jadi dosa itu tuntutannya apa? Maut. Maut itu apa? Maut itu kematian yang kekal, teman-teman. Jadi kita manusia yang berdosa ini memang udah pasti ke situ gitu loh, ya. Jadi nggak ada yang lain begitu. Tetapi lewat kebangkitan Kristus ini yang melawan loh, teman-teman, melawan konsep yang selama ini ada dalam benak kita, ya. Mati, oh udah kalah begitu. Tapi dia bangkit. Nah, ini kan jadi satu konsep yang berbeda nih. Jadi ada tandingannya gitu ya. Memang dia mati, ya, dia membuktikan bahwa dia sebagai manusia mati. Tetapi jangan lupa pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini menjadi satu dasar iman tadi Ko Andi katakan ya. Menjadi satu dasar iman Kristen. Bahkan ini Rasul Paulus katakan, aku nggak mau yang lain. Aku mau kebangkitan Kristus itu menjadi satu penopang dia untuk melayani Tuhan. Ya, kuasa kebangkitan itu menjadi satu powerful dia untuk memberitakan Injil. Karena memang ini dia, ya. Karena memang disitulah kita menjadi pengharapan kita yang kekal, begitu teman-teman. Jadi dengan proses kebangkitan Kristus itu menyatakan bahwa dia itu menang dari kuasa maut. Menang dari kuasa dosa, bahkan dikatakan menang dari kuasa iblis. Pertanyaan kita adalah, apakah kita nggak mau milih yang seperti ini, teman-teman? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, betapa bodohnya kita kalau kita melewatkan begitu. Ayo, udahlah. Yang penting gue mati begitu. Waduh, sayang sekali teman-teman ya. Berita kebangkitan Kristus ini seharusnya menjadi suatu berita kemenangan kita. Ya, powerful kita ini. Iya, saya bersama dengan Kristus akan dibangkitkan kembali, ya. Menurut urutannya Kristus yang pertama, ya. Kita mungkin yang kedua, ketiga dan seterusnya begitu ya. Sama. Nah, kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Inilah kemenangan iman. Oke, itu aja. Amin, ya. Luar biasa. Contoh Lady mau menambahkan? Iya, sama aja sih. Saya nggak nyalain kamera ya sih. Ya. Ya, sama aja sih seperti contoh yang contoh ngomong tadi, contoh Nathan ngomong, contoh Andi juga ngomong kalau kebangkitan Kristus itu ya menyata dalam kehidupan kita itu nanti kalau misalkan kita bangkit nanti di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, ya kita bangkit bukan dengan kehidupan kita yang sekarang, tetapi ada jaminan kehidupan yang lebih dari kehidupan kita sekarang, dan itu sesuatu yang baru banget dan sesuatu yang beda banget lah dengan kehidupan sekarang, dan itu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita saat ini. Kebangkitan kekal nanti yang bersama-sama dengan Kristus. So, dalam kehidupan kita saat ini, kita jangan sia-siain hidup kita saat ini. Bukan berarti ketika kita menganggap diri kita saat ini atau tubuh kita saat ini tubuh yang hina, tubuh yang bukan tubuh yang kekal gitu, berarti kita seenaknya dengan hidup kita. Justru karena kita tahu bahwa tubuh kita saat ini adalah tubuh yang penuh dengan kehinaan, ya kita benar-benar memaknai hidup kita saat ini yang sementara di dunia ini dengan benar, supaya kelak tubuh kita yang hina ini bisa bangkit di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan dengan tubuh yang baru. Begitu sih. Baik, amin ya. Ya teman-teman, kalau sekarang tubuhnya kurang baik, nggak usah operasi-operasian lah ya. Nggak usah oplas-oplas ya.
nggak usah terlalu ya, nggak usah pergi ke sana sini gitu ya. Yang penting tubuhnya dijaga, dirawat dengan baik-baik aja lah. Ya itu sudah cukup, nanti Tuhan berikan yang terbaik ya. Dan di dalam iman kita, setiap minggu kita beribadah, kita menantikan hari itu tiba ya. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya nanti Sugi akan jauh lebih ganteng dari hari ini ya. Amel Amin, juga kok. ya jauh lebih cantik dari hari ini dengan tubuh barunya nanti ya. Jadi jangan ya. Jadi hiduplah dengan baik, berimanlah terus kepada Tuhan. Setiap minggu buktikan iman kita dengan kita setia datang ibadah. Karena sekali lagi minggu itu adalah tanda kita terus merayakan kebangkitan Kristus. Dan juga mempersiapkan untuk kebangkitan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita akan berdoa, minta Contoh Nathan berdoa bagi kita. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk peristiwa yang nyata, bukan saja secara iman Kristen, tetapi secara dunia menyatakan bahwa banyak orang menyaksikan akan kebangkitan Kristus, bahkan kenaikan Engkau ke surga. Tuhan, biar kiranya ini juga menjadi satu momentum prima bagi kami, untuk kami terus bukan saja mengimani, tapi juga mewartakan akan peristiwa yang besar ini, supaya orang-orang lain pun dapat percaya dan pada akhirnya menerima akan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih, sekali lagi kami bersyukur. Tuhan berkati anak-anak muda ini supaya mereka tetap beriman, tetap menggabungkan diri di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Sehingga pada akhirnya kami boleh merasakan reuni yang besar nanti di sorga bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengar dan sambut doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Luar biasa ya. Firman Tuhannya yang luar biasa. Kita diingatkan kembali karena Tuhan sudah bangkit sehingga ada hari esok. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
hingga hidup. Oke, baik teman-teman, kita foto dulu ya sebentar ya. Boleh nyalain kameranya dulu semuanya. Boleh nyalain dulu kameranya. Setelah ini nanti jangan live dulu, saya ada sedikit pengumuman ya teman-teman. Boleh nyalakan dulu. Ya, Delbert, oke, Rachel, Glenn, baik, Audrey, Jordan, oke, baik. Senyum ya, ini kebangkitan. Yuk kita kasih semangat dengan tangan kita, yuk. Tuhan bangkit. Tangan saya hilang-hilang nih ya. Mana tangan saya ya? Tangan saya susah eksis nih teman-teman. Udah nggak apa-apa. Oke. Delbert bisa buka, Glenn? Kini, donok dikit kini. Oke. Delbert? Oke, Delbert. Glenn, dengar Glenn? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi Glenn. Thank you Glenn sudah buka. 1, 2, 3. Oke. Nah teman-teman minggu depan kita akan dilayani oleh teman-teman kita sendiri yaitu Cuantau Kenny ya. Yeay. Di sini hore ini rame ya. Ya. Jadi kita bersyukur teman kita anak muda ini bisa dipanggil Tuhan dan dia akan melayani minggu depan. Maksudnya dipanggil Tuhan bukan naik ke surga, bukan ya. Ya, dipanggil untuk belajar teologi, melayani full time ya. Jadi nanti minggu depan dia akan sharing firman Tuhan bagi kita. Ayo datang ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, tadi saya udah umumkan di depan, kita ada rencana untuk seal tatap muka. Karena pengen lihat teman-teman anak-anak muda GKK. Ya coba izin sama orang tua. Lebaran tanggal 13, 14, 15. Jam 10 sampai jam 3 saja. Ya disiapkan makan siang dan disiapkan juga seragam nanti kaos untuk kita pakai ya. Jadi kita boleh merayakan kembali, kita ini membangun komunitas kembali ya. Kita sudah setahun tidak menginjakan kaki di gereja, ini sebagian di ini ya. Di online semua ya. Sebagian sudah ada. Tapi saya pengen mulai lebih banyak anak-anak muda ikut di Zoom dan mulai pelan-pelan menginjakan kakinya lagi di gereja. Ya, coba keluar dari zonanya selama ini di online. Kita mulai tatap muka lagi. Ya, untuk membangun kehangatan lebih seru. Teman-teman kalau ikut Zoom di sini lebih seru ya. Suaranya suka rame, tepuk tangan gitu ya. Itu lebih kerasa suasananya. Ayo boleh datang lagi ya. Nah, warta yang lain adalah persembahan. Jangan lupa teman-teman yang belum memberikan persembahan, yang sudah ibadah, transfer di rekening Gereja Kristen Kebenaran. Ini dia nomor rekeningnya. Ya. Nah, oke. Nah, oke, kita akan tutup doa dulu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir semuanya ya. Andrew, Audrey, Andrew C, Chris, Cleo, Delbert, Glenn ya. Kenny, Contoh Nathan, Ode yang sudah setia, ini orang-orang setia dan kita berharap lebih banyak lagi yang setia ya, join bersama-sama ya. Ini ada Rachel, SK Indawati, Sonia, Vanilim, Jennifer, Yora. Ini orang-orang yang rutin hadir dan kita terus menantikan teman-teman kita yang lain bisa ikut juga. Menampakkan diri dulu paling enggak di media. Nanti pelan-pelan menampakkan dirinya di gereja. Ya, oke. Kita doa dulu ya. Apakah ada yang mau didoakan, teman-teman yang sekolah, yang kuliah, yang apakah ada yang lagi UTS lagi, misalnya lagi PTS? Yang saya mau dengar yang ini nih, yang sudah kelas 9 nih siapa nih, yang 12 nih ya? Valen sudah selesai ya ujiannya Valen ya? Masih ada ya? Oh masih ada yang lain. Nanti kita doakan. Audrey gimana Audrey?
Besok baru mulai. Besok mulai. Itu apa tuh Audrey? USBN. USBN ya? Ujian sekolah nasional ya. Kamu kelas 9 ya? Iya. Oh, yang kelas 9 lagi siapa di sini ya? Oh ini. Kaget saya kamu. Emang sih dia badannya sih imut sih. Amel ya? 12 apa? Enggak, maksudnya udah selesai kan? Yang SMA, SMK itu udah selesai ya? Hah? Oh, SMK belum ya? Oke, berarti yang kelas 9 yang besok ya. Saya nggak tahu sekolahnya suka beda-beda sekarang. Baiklah. Yang lain yang SMP, ya paling ada ini kali ya, ujian kenaikan nanti ya. Baik. Kita doa dulu deh ya. Kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang khusus kami masih boleh merayakan Paskah lewat Zoom ini. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau mengingatkan teman-teman kami supaya juga yang belum bergabung bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama. Kami rindu apa yang kami lakukan ini juga membuat kami terus juga akrab lagi secara perlahan, bertatap muka secara media, dan Tuhan juga terus menghidupkan juga spirit kami untuk membangun persahabatan, persekutuan yang real nanti. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kebangkitan Kristus juga mendorong kami untuk tekun beribadah setiap hari minggunya. Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami yang besok akan menghadapi US yang kelas 9, ini khususnya untuk Audrey dan teman-teman kami yang lain. Kami berharap Tuhan memberi pertolongan kepada mereka supaya belajar dengan tekun, berkonsentrasi, menghindari hal-hal kegiatan yang tidak utama, supaya bisa fokuskan diri ke sini. Belajar dengan baik dan Tuhan menolong mereka di dalam menghadapi hari-hari ujian, supaya bisa dilalui dengan baik. Kami serahkan juga bersyukur untuk yang kelas SMA, 12 sudah mulai menyelesaikan US mereka, dan juga persiapan mungkin yang SMK akan melakukan juga. Tuhan beri pertolongan supaya anak-anak muda GKK menyadari tanggung jawabnya sebagai siswa, belajar dengan tekun, bertanggung jawab, jujur, sehingga mereka memuliakan Tuhan dengan belajar mereka, dengan prestasi mereka. Untuk yang juga kelas-kelas yang lain yang melalui PTS dan sedang juga belajar untuk mempersiapkan diri, dan bahkan ada wacana untuk tatap muka, belajar di tahun depan, Tuhan juga menolong kesiapan semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Dan teman-teman kami yang kuliah, Tuhan juga menolong. Yang menghadapi tugas-tugas, yang sedang skripsi, dan juga mengerjakan ujian-ujian, Tuhan memberi pertolongan. Yang di dalam pekerjaan Tuhan juga memberkati. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan juga sediakan pekerjaan untuk mereka, supaya mendapatkan pekerjaan dari Tuhan. Tuhan memberi kesabaran. Tuhan juga menyediakan yang terbaik kepada teman-teman kami ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada tambahan lain lagi nggak dari teman-teman yang lain ya? Dennis, Jenny, ya. Baik ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah berjalan. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, dengan pembicara muda kita ya. Terima kasih untuk Audrey, Andre, Chris, Cleo, Delbert, Kenny, Ode, ya, Fanny, Jennifer. Tuhan berkati ya semuanya. Sampai minggu depan. Tetap setia beribadah dan juga setia bertumbuh dalam persekutuan kita. Ya.